Yang pertama tentu kita akan melakukan pinjaman dengan tenor 5 tahun. Yang kedua kita akan melakukan efisiensi. Yang ketiga kita akan meningkatkan PAD minimal di angka 20 miliar per tahun. Laju pertumbuhan ekonomi. Existing saat ini kita di angka 5,12. Target kita di tahun 2026 di angka 6, di 2027 6,03, 2008 6,07 dan di 2009 di 6,11. Kalau melihat rata-rata Jawa Barat dan nasional, kita sudah di atas Jawa Barat dan nasional. Itu yang merah itu Kabupaten Pangandaran, yang kuning itu Jawa Barat, dan yang hijau itu nasional. Jadi kalau kita melihat laju pertumbuhan ekonomi di kota kabupaten sekitar, Pangandaran sudah ada di tengah-tengah, sudah cukup bagus, di atas Sumedang, Tasikmalaya dan Garut, dan juga dari Ciamis, Kabupaten Pangandaran. Existing saat ini penduduk miskin kita yaitu 8,75% sebenarnya. Target kami yaitu di tahun 2025 di angka 7,83, di 2026 di angka 7,46, di 2027 di angka 7,08, di tahun 2028 di angka 6,71 dan di tahun 2029 di angka 6,34. Angka kemiskinan ya, tentunya dengan evaluasi data, ya kan? Data kita memang selama masih banyak penerima PPKH, BBNT itu pasti angka kemiskinan kita besar. Nah itu yang akan kita dorong, bagaimana agar penerima PKH dan BPNT itu nanti kita akan sebagian dijadikan kelompok, yuk kita ada usaha bersama gitu. Karena selama ini kalau hanya diberi seperti itu, mereka tidak berkembang, angka kemiskinan kita tetap naik. Jadi itu akan yang kita tekan, agar angka kemiskinan kita bisa ditekan lagi. Dari situ ya, Bu. Iya. Jadi posisinya memang selama penerima bantuan di kita banyak, PKH, BPNT angka kemiskinan itu masih besar, ya. Oke ya. Sip. Ini sektor kesehatan, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mempunyai puskesmas 15 yang sudah mendapatkan predikat paripurna dan mempunyai satu RSUD Pandega juga sudah mendapatkan predikat paripurna. Kalau kita melihat angka kesehatan kita itu sudah tinggi, Pak, 84,78 existing. Sudah sangat luar biasa, dan kita menargetkan di tahun 2025 di angka 85,14, di 2026 di angka 85,49, di 2027 di angka 85,85, di angka 2008 di angka 86,2, di tahun 2029 di angka 86,55. Prevalensi stunting, ya, ini stunting berdasarkan hasil survei SSI, Bapak Ibu semuanya, sudah sangat luar biasa kita bisa menekan angka stunting. Ya. Tahun 2023 angka stunting kita di 23,9, tapi tahun 2024 sudah luar biasa signifikan, penurunan di angka 14,8. Ini juga kita meningkatkan PAD kita. Kita kan target kita tuh sekarang itu kan kita paling besar tuh dari pariwisata ya. Kita tuh sekarang itu 3 jutaan lah, 3 juta lebih per tahun kunjungan wisata. Itu target kita sekarang di angka 5 juta di akhir jabatan saya tuh di 2029 lah. Itu target kita di angka 5 juta. Dan ada beberapa hal tentunya yang diperhatikan, ya, penataan parkir, ya, sampah yang harus bersih, penataan destinasi wisata. Dan terutama kita akan fokus ke Batu Karas. Hamparan Batu Karas itu kan bisa menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Itu penataan Batu Karas, yang kita masuk ke Batu Karas itu kan perahu banyak, itu akan kita atur, dilokasikan di dekat TPI itu. Jadi nanti jadi kan posisinya pas kita masuk ke sana tidak banyak perahu kan, jadi bersih, ya kan, jadi rapi. Jadi pas kita masuk Batu Karas sudah tidak hanya Legok Pari saja nanti Batu Karas, jadi semua pesisir Batu Karas bisa dinikmati oleh wisatawan. Itu targetnya kapan untuk pembangunan?
kita akan sesuaikan dengan APBD kita tentunya. Yang penting, yang pastinya itu adalah menjadi target di periode saya di 2006 sampai 2009. Tadi Bu dikatakan target 5 juta itu apa? 5 juta wisatawan per tahun. Per tahun. Oh. Ya, masuk ke Pangandaran. Ya, 5 juta. Karena sekarang masih 3 juta lebih lah. Tapi hal-hal itu tentu juga harus menjadi perhatian saya ya. Penataan di daerah wisatanya juga harus diperhatikan untuk mencapai target itu. Sekarang kan kita sudah mulai nih parkir. Di pasar wisata ya, di pasar wisata. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Amin. Tanggal 15 kita akan mulai penataan parkir di pasar wisata. Ya kan? Itu karena kalau kita tidak seperti itu juga kita akan berat. Kita tidak punya lahan parkir kan, kantong parkir. Dan selama ini kan menjadi permasalahan. Pasti setiap tahun itu akan macet dan tidak pernah selesai. Selama kita tidak punya kantong parkir itu tidak akan selesai. Makanya saya berinisiatif bahwa memang kita butuh kantong parkir dan PW lah yang menjadi target. Karena itu merupakan aset pemerintah daerah tentunya ya. Luasnya juga lumayan 7,2 hektar kalau tidak salah ya. Jadi itu akan menjadikan kantong parkir kita. Itu kita kan udah mulai mendata dari sekarang. Tentu ke depan rencana anggaran untuk itu adalah. Saya tidak bisa bicara ada. Kita menyisikan walau tidak besar, seminimal mungkin tentunya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar lah. Walaupun ada dinamika sedikit ya wajar. Mungkin Bu ada kendala nanti untuk persiapan pengolahan parkir di PW itu? Saat ini sih belum ada kendala, ya wajar lah. Sedikit-sedikit ya suatu hal yang wajar. Ada dinamika wajar. Ya relokasi. Untuk relokasi ya itu juga lagi kita diskusikan dengan tim dan tentu nanti perwakilan dari teman-teman PW itu pedagang dan ada pun yang tidak mempunyai tempat tinggal kita akan ajak ngobrol. Mereka melancarkan audiens tapi mereka membatalkan. Jadi ingin ngobrol santai lah kira-kira. Ayo gitu saya bilang. Tapi saya belum menjadwalkan kapan. Tentunya nanti saya juga akan berdiskusi lah dengan mereka biar kita sama-sama enak. Walaupun secara mungkin itu tanah Pemda loh gitu loh. Kita berhak mengambilnya. Karena itu sudah tidak sesuai kan. Yang tadinya harusnya dipakai jualan sudah dipakai tempat tinggal dan lain-lain. Tetapi saya sebagai bupati tentu harus bijaksana, mereka masyarakat saya, dan tentu akan kita diskusikan bagaimana biar semuanya sama-sama enak lah kira-kira gitu. Oke ya teman-teman. Dan tentunya kebutuhan anggaran ini akan diselaraskan antara kebutuhan dengan kemampuan daerah dan dikoordinasikan ke tingkat atas baik ke pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat. Saya menjabat Bupati pada saat APBD kita defisit 364 miliar Bapak Ibu semua. Bukan suatu hal yang mudah bagi kami, tetapi kami sudah mempunyai langkah penyehatan yang akan dilakukan. Yang pertama tentu kita akan melakukan pinjaman dengan tenor 5 tahun. Yang kedua kita akan melakukan efisiensi. Yang ketiga kita akan meningkatkan PAD minimal di angka 20 miliar per tahun. Yang keempat kita akan membuat roadmap pembayaran desa antara 5 sampai 7 tahun. Maka dengan pola ini Bapak Ibu semuanya, insya Allah APBD Kabupaten Pangandaran mengalami penyehatan pada akhir 2020. Dan defisit sudah sesuai dengan ketentuan. Kita berharap paling lambat di akhir 2027 sudah surplus. Hadirin yang saya hormati, seperti pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Saya sadar masih banyak kekurangan dalam rancangan. Karena itu saya membuka ruang saran dan masukan seluas-luasnya dari seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat penting. Karena setelah ini pembahasan RPJMD akan berlanjut bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tetap RPJMD. Mari kita bersama-sama mewujudkan Pangandaran yang lebih baik, lebih maju, lebih besar. Tentunya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Bapak Ibu semua yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terakhir, izinkan saya untuk sambutan ini dengan sebuah pantun. Berlayar perahu di laut biru. Angin berhembus
saya ya. Kita tadi sudah dipaparkan target-target capaian dari 2006 sampai 2029. Mudah-mudahan kita bisa mencapai target sesuai dengan harapan. Dan selanjutnya tentu kita juga fokus tentang penyehatan APBD. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk pinjaman yang tenornya menjadi 5 tahun itu sudah dalam proses. Yang kedua efisiensi, tentunya efisiensi akan kita lakukan lumayan besar-besaran. Untuk selanjutnya juga bagi hasil ke desa akan kita cicil. Ada beberapa yang itu ya bagi hasil ke desa. Insya Allah sih kalau dengan rencana penyehatan APBD yang tadi seperti saya jelaskan, insya Allah di 2025 ini defisit kita akan sesuai dengan ketentuan. Dan mudah-mudahan di 2027 ya, terapnya di 2008 kita udah surplus. Udah normal kembali. Ya, udah normal kembali. Jadi hal-hal itu tentu meringankan kita karena tadinya pinjaman itu jangka pendek dan harus dikembalikan tahun ini. Alhamdulillah dengan negosiasi bisa selesai ya, dan BJB sudah oke menjadi tenor 5 tahun. Berapa jumlahnya? Berapa lagi? Yang sudah kan defisit kita Defisit 364. Jadi 364. 300. Defisit kita 364 dan itu akan dicicil tentunya selama 5 tahun lah. Ke BJB sudah tenornya udah 5 tahun, tentu sebagian dari efisiensi ya. Sebagian yang utang-utang yang jangka menengah itu bisa dicicil ya, seperti bagi hasil ke desa kan kita cicil 5-7 tahun. Itu yang akan kita lakukan. Insya Allah kalau menurut perhitungan dan mudah-mudahan sesuai harapan kita akan segera pulih APBD kita. Amin.